unspoken truth about Putri Indonesia, baik dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh bener-bener kita harus bisa memanage itu sendiri. Jadi beneran. Sebenarnya biasanya tuh normalnya ada timnya, tapi pun itu tim akan ngikutin arahan kita kan ya. Ada masanya di mana kita nggak peduli. Nih aku ya Mas, nggak peduli sama hal sesimpel kayak aduh baju aku di mana, maintainnya seperti apa, jadinya kapan, bahannya kayak gimana, itu bener-bener dipikirin sampai selevel itu. Karena itu kejadian sama aku ketika mau masuk ke malam final Putri Indonesia. Bajuku tuh amin berapa jam robek. Beneran dari ujung ke ujung robek. Mbak Lady Diandra. Mbak Lady adalah seorang ahli komunikasi strategik, juga seseorang yang punya pengalaman di government relation, dan juga beliau merupakan expert di bidang sustainability. Gimana sih cara menjawab pertanyaan yang sulit? Ditanyain kalau bisa mengubah satu hal, kamu ingin mengubah apa? Itu kan kadang-kadang kita nggak expect kan? Jadi Putri Indonesia tuh punya investment yang lumayan besar untuk mempersiapkan anak-anak didiknya bisa public speaking semuanya. Kalau misalkan jawab tentang major topic, kita harus balikin lagi ke major timnya itu apa sebenarnya. Aku yakin sih pasti Mas familiar sama pageant selalu bilang I believe in world peace. Iya. Iya, jadi mereka selalu mengulang itu. Tapi menurutku the more you read the better. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang tahu sebenarnya tujuannya apa, dan penerima manfaatnya siapa. Mengenal yang mengenal dan tahu sebenarnya mereka maunya dengar apa dulu. Karena menurutku banyak komunikasi ujungnya nggak efektif karena kita berujung berusaha untuk menjelaskan berkali-kali apa yang kita dengar di ruang rapat menjadi apa yang mereka dengar dan harus mereka pahami juga. Menurut aku itu nggak efektif. Nggak efektif. Hai pemirsa Hive Intelligence, senang sekali bisa ketemu di podcast kali ini yang membahas tentang banyak topik mengenai kepemimpinan dan pemerintahan. Hari ini kita punya tamu yang sangat spesial, yaitu Mbak Lady Diandra. Apa kabar Mbak? Kabar baik Mas Ramora, terima kasih sudah mengundang. Wah, saya yang terima kasih Mbak Lady bisa datang. Terima kasih. Ya, kita ketahui pemirsa, Mbak Lady adalah seorang ahli komunikasi strategik, juga seseorang yang punya pengalaman di government relation, dan juga beliau merupakan expert di bidang sustainability. Amin. Topik yang menjadi interest beliau adalah topik anak muda, topik sustainability dan komunikasi publik. Dan Mbak Lady sudah berkarir di banyak lembaga development internasional, pemerintahan, dan salah satunya adalah Tony Blair Institute of Change, United Nations Development Program, juga berkarya di Indonesia International Sustainability Forum, dan masih banyak lagi. Telah bekerja di luar negeri termasuk di UK, puji Tuhan. Dan yang aku baru tahu yaitu beliau juga adalah Putri Indonesia Intelligentsia juara pertama tahun 2024. Betul ya 2024 ya. Baru loh ini, iya luar biasa sekali ya. Mbak Lady, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang topik-topik yang saat ini makin banyak diperhatikan, yaitu tentang komunikasi publik. Bagaimana kita berkomunikasi dari sisi pemerintah kepada publik, kemudian juga komunikasi strategik. Dan kita pengen gali lebih jauh nih pengalaman Mbak sebagai Putri Indonesia. Boleh. Dengan senang hati. Nah, yang pertama mungkin Mbak, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam, kita pengen ada quick rapid fire question ini yang udah kami siapkan. Boleh ya Mbak ya? Kita coba ya beberapa menit langsung aja dijawab. Kalau berkenan apa yang pertama kali muncul di pikiran. Muncul ya. Kita coba ya. Oke. Nah, yang pertama, Mbak Lady lebih gugup mana? Presentasi kebijakan di forum internasional atau pada saat malam final Putri Indonesia? Presentasi policy di forum internasional. Oh gitu ya? Lebih serem Mas. Serem ya?
newsroom. Kalau salah tuh beneran kayak wah, kajian kita mungkin kurang tepat, data yang kita pakai mungkin kurang tepat, atau mungkin angle-nya udah outdated. Gitu. Jadi menurut diriku sih lebih cukup menyeramkan di forum internasional ya. Wow. Gitu. Betul. Pasti deg-degan banget mewakili lembaga-lembaga yang besar ya. Betul. Yang kedua, kalau harus memilih satu, apakah itu diplomasi, kebijakan publik, atau public speaking? Mungkin kalau diriku sekarang memilih public policy. Public policy. Karena udah sampai ambil master di sana. Sayang kalau aku bukan pilih itu ya. Sayang banget kalau nggak dipilih. Jadi aku pilih public policy. Public policy ya. Sekarang. Iya, wah. Dulunya juga dari S1 sebenarnya international relation yang notabene mirip ya. Betul. Jadi sebenarnya ngambilnya international relation, simply pengen tahu cara dunia luar tuh mandang Indonesia sekarang kayak gimana sih. Kita tuh settingannya tuh kayak gimana sih. Itu penasaran aja. Terus setelah mengetahui international settingsnya, baru pengen belajar domestic landscape-nya dari public policy-nya gitu. Karena kan kita negaranya cukup kompleks ya. Betul. Banyak policy, banyak masyarakatnya juga, banyak profilnya juga. Jadi waktu itu ngambil public policy. I see. Siap. Nah, pertanyaan ketiga, apa sih skill yang paling underrated tapi menurut Mbak Lady cukup penting di dunia kerja hari ini? Menurutku conflict resolution. Wow. Ya menurutku penting banget. Iya, benar juga ya. Penting banget conflict resolutions tuh. Banyak orang yang menurut aku avoid conflict karena menganggap itu hal negatif. Banyak orang juga yang mungkin datang ke satu ruangan penuh dengan persepsi mereka masing-masing. Jadi sulit berkolaborasi, berujung dengan konflik, dan ketika konflik terjadi udah tuh menjadi luka yang nggak mau di resolve gitu. Jadi menurut aku yang paling penting sekarang conflict resolution. Wah, ini boleh kita bahas. boleh. Oke. Yang keempat, menurut Mbak Lady, tantangan terbesar komunikasi publik hari ini apakah membuat seseorang tertarik pada satu isu, atau setelah dia tertarik membuat mereka jadi benar-benar peduli? Menurut aku adalah selain membuat mereka benar-benar peduli, ada pengukuran lain di mana behavior mereka atau perilaku mereka berubah ketika setelah mendapatkan informasi itu. Itu udah agak cukup, bukan agak ya, tapi lebih ke cukup jarang menurut aku expert yang aku temukan di Indonesia. Mungkin ada, tapi di segi komersialnya. Nah, tapi di policy-nya nih menurut aku needs-nya cukup besar sih. Betul. Jadi di titik akhir outcomes-nya, behavioral outcomes-nya berubah. Betul. Itu menurut aku susah, kayak susah dan perlu nih kita lebih banyak orang yang bisa kayaknya. Wah, menarik banget. Nah, lanjut ini yang kelima. Ada 7 pertanyaan. Isu global apa atau isu global yang paling sulit dibuat relevan ketika kita bicara saat ini? Oke. Menurut aku ada lumayan sebetulnya. Lumayan banyak yang cukup susah untuk dibuat ke masyarakat ya. Tapi salah satunya yang sekarang aku kerjakan sebenarnya kita sering pakai jargon, bukan jargon sih, tapi name digital public infrastructure. Pasti orang tuh langsung mikirnya apa nih, ini pengadaan baru, apakah ini infrastruktur, menara satelit dan kawan-kawannya. Padahal ini adalah hal lain yang sebenarnya ya integrasi data yang mungkin orang pahamnya bukan itu gitu. Jadi takes time untuk bisa bangun awareness-nya sih menurutku. Menarik banget. Jadi in simple terms itu digital public infrastructure adalah integrasi data berbagai kementerian sebenarnya ya. Betul sekali. Oke. Yang keenam, kalau misalkan nih Mbak diberikan kesempatan lagi dan tidak boleh masuk atau memilih dunia kebijakan atau organisasi internasional, kira-kira Mbak Lady akan pilih karir jadi apa? Apa ya? Menurut aku yang cukup sangat menarik adalah menjadi travel host. Kayaknya seru gak sih, Mas? Travel host. Makan-makan, jalan-jalan, muter, Anthony nyari Bourdain. Keren Atau itu. Kayak yang sering aku tonton tuh di, kalau YouTube kan ada Mark Quinn, ada Stanley Tucci, ada Somebody Fitfield di Netflix. Menurut aku sih itu kayaknya sesuatu yang sangat menarik untuk dilakukan. Boleh banget tuh ya, traveling host ya. Wah.
Udah travel ke berapa negara di dunia, masih ngitung atau inget nggak? 20 nyampe? Belum. Aku agak lupa. Heeh. Aku coba inget-inget ya. Cuman aku selalu mengingatnya lebih ke kontinennya. Oh, Jadi harusnya justru yang belum aku samperin, bukan kontinen sih, tapi region iya, base tuh region yang base. belum aku samperin sama sekali adalah Latin America. Latin Amerika justru ya. Iya, Afrika jadi udah? Afrika udah, tapi jatuhnya not really official Afrika sih. Bukan yang kayak kalau orang bilang tuh kayak kalau misalnya ke Maroko kan ada tuh part of it is Afrika, terus Oh Egypt iya. ada bagiannya ke Afrika, but they don't consider it as Afrika gitu Oke, loh. oke. Jadi aku kayak mungkin di bagian Afrika lainnya aku belum sama sekali. So I see. Wow. I'm looking forward untuk bisa ke sana. Amerika Latin ya. Iya. Sama Antartika mau juga. Nah itu dia, aku takut dingin mas. Aku Takut dingin ya? bisa. Wow, mungkin- pasti luar biasa. Pasti kalau ada kesempatan mungkin mau ya. Nah, that would be fun. Nah, tadi masih connect dengan hal yang sebelumnya ditanyakan. Menurut Mbak Lady, apa sih yang sebenarnya membuat orang itu bisa care sama satu isu? Menurutku itu yang membuat mereka bisa care sama suatu isu adalah apabila ya satu pasti relatable sama mereka, apapun yang mereka sedang kerjakan. Tapi yang menurut aku yang sering dilupakan atau mungkin udah dilakukan tapi kita nggak ngeh adalah apapun yang sebenarnya menyentuh emotionnya mereka. Kalau kita bicara soal masyarakat Indonesia nih, Betul, mereka betul. kan sangat emotion Iya. based ya. Iya. Jadi menurutku itu sih yang cukup penting Betul. dan kadang suka dilupain ya. Menarik banget. Dan aku baca itu masyarakat Timur Indonesia itu kolektivismenya tinggi ya. Iya. Jadi sangat memikirkan ya, setuju. apa yang dipandang orang. Betul. Jadi mereka juga ngelihat nih kira-kira komunitasnya mikirnya apa. Oh kalau yang ini lagi pada rame muji ini, mungkin itu keren gitu. Jadi beneran menurut aku itu salah satu pros and cons di kolektivisme ya, gitu sih mas. Wah menarik banget Mbak. Thank you. Wah luar biasa nih, kita jadi makin kenal Mbak Lady nih dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan belajar banyak. Nih Mbak, kita masuk langsung ke topik tentang Putri Indonesia nih. Aku follow nih Instagramnya Mbak Lady dan juga LinkedIn-nya ya. Dan banyak sekali Mbak Lady membantu juga proses event dari Putri Indonesia itu sendiri. Iya. Bahkan setelah lulus ya. Setelah lulus ya, iya betul. Betul sekali. Iya, sebenarnya apa sih yang membuat Mbak Lady merasa bahwa ajang seperti Putri Indonesia ini penting loh? Menurut aku tuh sebenarnya penting karena satu, mereka cukup nge-push kita out of our comfort zone. Gitu. Yeah. Jadi menurutku ya in general kita comfort zone-nya bukan photoshoot sampai pagi, catwalk sampai tengah malam, dance latihan sampai tengah malam, itu kan it's not easy. General comfort zone orang kan. Yeah. Apalagi Mas tadi udah bilang bahwa dunia aku tuh cukup berbeda dari situ. Yeah. Jadi itu menurutku satu hal, mereka benar-benar pushing kita semua untuk jadi lebih berani, jadi mengetahui lah bahwa kita ternyata punya limit baru nih sebagai seseorang gitu ya. Menurut aku kayaknya setiap tahun tuh kalau kita bisa explore new limit akan cukup menarik sih. Wah, penting banget, bagus jadi banget. Jadi itu ya. Putri Indonesia buatku seperti itu. Betul. Dan kalau menurut Mbak, selama kemarin mengikuti proses Putri Indonesia, apa yang paling berkesan? Ada nggak pengalaman lucu, memorable lah, yang nggak disangka-sangka terjadi dan cukup dikenang sampai sekarang bahkan? I see. Menurutku tuh unspoken truth about Putri Indonesia, baik dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh bener-bener kita harus bisa memanage itu sendiri. Wow. Jadi sendiri? Iya sendiri ya. Mungkin biasanya tuh sebenarnya tuh normalnya ada timnya. Tapi pun itu tim akan ngikutin arahan kita kan ya. Kita harus kayak gimana. Jadi menurut aku adalah yang paling berkesan itu satu self management untuk dunia yang benar-benar showbiz nih, entertain. So it's a new thing. Ada masanya di mana kita nggak peduli. Nih aku ya mas. Nggak peduli sama hal sesimpel kayak aduh baju aku di mana. Maintainnya seperti apa, jadinya kapan, bahannya kayak gimana, itu bener-bener dipikirin sampai selevel itu. Kita yang milih ya?
Iya, dan Wow. kita yang kayak harus ngobrol nih sama desainernya. Karena itu kejadian sama aku ketika mau masuk ke malam final Putri Indonesia. Iya. Bajuku tuh hamin berapa jam robek. Oh. Beneran dari ujung ke ujung robek gitu. Jadi itu lesson learn-nya bahwa we should manage our time better. I see. Gitu kan, untuk tahu kira-kira produknya itu seperti apa. Mungkin itu yang lebih versi deg-degannya ya, karena aku mengalami wardrobe malfunction tuh berkali-kali. How do you handle it, Mbak? Yang paling penting sebenarnya kita tetap ya udah kalem aja sih, bahwa ini it happens, any kind of unexpected happens. Okay. Kita cari solusinya aja kayak gimana. Kalau double ya udah kita lakuin. Kalau enggak, alternatifnya apa? Sebenarnya model itu aja sih Mas yang selalu diimplement gitu kan ya. Selain itu, tapi untuk positifnya menurut aku yang sangat berkesan adalah komunitasnya. Komunitasnya Tuh ternyata kuat banget. Oh. Bener kayak fan bola gitu. Jadi kayak gitu ya? kuat banget. Artinya orang yang mendukung di belakang? Iya, benar-benar Atau komunitasnya. komunitas Putri Indonesia Komunitas Putri Indonesia, komunitas pageant di Indonesia itu menurut aku adalah banyak yang kayak silent supporter yang kita nggak tahu gitu. Wow. Jadi setelah aku selesai, justru banyak yang berkesannya adalah setelah selesai banyak orang yang datang kayak, oh sebenarnya suka banget sama Putri Indonesia, tapi mungkin nggak pernah ngomong, nggak komen, nggak follow atau apa, tapi beneran senang gitu. Jadi komunitasnya menurut aku sangat-sangat kuat dan sangat-sangat suportif ya kalau yang Putri Indonesia. Oke, wow, menarik banget, Mbak. Saat Putri Indonesia selain penampilan, cara berpikir, komunikasi, semuanya itu jadi satu kan, dipersiapkan untuk acara ajang Putri Indonesia. Kalau dari sisi komunikasi nih Mbak, gimana sih cara menjawab pertanyaan yang sulit? Ada nggak sih tips ya Mbak, kayak ditanyain kalau bisa mengubah satu hal kamu ingin mengubah apa? Itu kan kadang-kadang kita nggak expect kan, mungkin ada orang yang expect gitu. Tapi kalau ada satu pertanyaan yang kita nggak expect, cara menjawab yang natural dan benar itu gimana sih Mbak? Menurut aku, iya sih, karena memang banyak pertanyaan yang kita kadang bisa dapat dan kita nggak expect ya. Apalagi kalau di malam final tuh rasa deg-degannya pasti beda. Cuman kalau buat aku sih waktu itu adalah dari persiapannya. Oh. Jadi Putri Indonesia tuh punya investment yang lumayan besar untuk mempersiapkan anak-anak didiknya bisa public speaking semuanya. Jadi kita tuh bisa sehari latihan public speaking 2-3 kali ditanyain. Terus trainingnya kayak gimana. Mereka benar-benar invested dalam training itu. Jadi mereka udah ada modelnya nih menjawab kayak oke, kalau kamu unsure kamu jawabnya apa. Mereka udah ada nih formulanya. Pasti yang sering dibilang adalah kalau misalkan jawab tentang major topic, kita harus balikin lagi ke major timnya itu apa sebenarnya. Gitu. Yaudah, ini pertanyaan tentang masyarakat Indonesia, ada digital education gap yang luar biasa gitu. Pasti modelnya pageant tuh jawabnya beda sama waktu di kantor pasti. Sangat-sangat berbeda. Mereka kan balik lagi ke major timnya tuh Mas. Major timnya apa, try to explain what they believe. And then they go back to the major team itself gitu. Interesting. Kalau aku yakin sih pasti Mas familiar sama pageant, selalu bilang I believe in world peace. Iya. I believe in. Iya. Jadi mereka selalu mengulang itu. Tapi menurutku the more you read the better. The more you read the better. Karena harus banyak reading berarti. Nothing is unexpected harusnya, karena topiknya di situ-situ aja sebenarnya kalau pageant. It's about how we can give more to the people, gitu-gitu sih. I see. Wah, menarik banget. Di Putri Indonesia tuh kan semuanya terpilih tuh Mbak. Pernah merasa nggak pede nggak? Pasti. Karena di satu ruangan itu kan namanya kontes kecantikan gitu. Jadi subjectively memang kita dilihat mostly dari appearance kan. Sekalipun banyaklah scoring yang lain dari public speakingnya, jalan apa segala macam. Cuman
di mana-mana tuh beneran orang yang super glowing, super tahu cara pembawaannya gimana. Jadi pastilah Mas, pasti ada rasa nggak pedenya. Ya. Pasti ada kayak, wah luar biasa sekali nih, pada rapi-rapi gitu kan. Kayak outfit aku kurang nih. Itu pasti ada sih, pasti ada. Pasti ada ya. Kebayang sih, ini pertandingan gitu kan. Betul. Dan ajang pageant gitu ya. Betul. Kalau Putri Indonesia Intelligentsia sendiri, itu fokusnya di mana itu Mbak? Kalau kita tuh sebenarnya karena intelijensia itu less demanding dibanding juara 1, 2, 3, 4 yang ada kan nih, ada macam-macam nih, Putri Indonesia Lingkungan, Pendidikan, dan lain-lain ya. Lalu kan Putri Indonesia Intelijensia tuh kita jatuhnya lebih banyak sharing ke pendidikannya, capacity building ke orang-orang gitu. Jadi tergantung waktu itu kita mau topiknya apa. Kalau diriku cukup banyak dapat tanggung jawab speaking ataupun moderating. Jadi yang representing putrinya in serious forum, biasanya kayak gitu. Ya, biasanya yang kayak gitu-gitu tuh. Contohnya kan Ayasaf yang menjadi salah satu lead ambassador-nya ya, bareng sama Indonesia Sustainability Forum yang di tahun 2024. Salah satu tanggung jawabnya yang kayak gitu-gitu. Setelah Putri Indonesia? Itu setelah malam finalnya Putri Indonesia. Jadi aku masih menjabat. Masih menjabat. Wow. Iya. Kalau ada juga yang aku pernah lihat tuh Mbak ya, putri favorit. Jadi dia dipilih oleh teman-temannya. Itu biasanya seperti apa sih orangnya kalau dia sampai teman-temannya seneng banget sama dia gitu loh. Ini kan sulit banget ya di tengah kompetisi, tapi you are very much like gitu Iya. Jadi biasanya tuh kalau Putri Indonesia, ini aku sambil mengingat. Iya. Putri Indonesia tuh ada 2 sebenarnya setahu aku yang favorit ya. Ada yang memang ada yang kita tuh pas penjurian, ada yang benar-benar dipilih sama juri nih. Gitu, ada banyak jurinya, ada 6, ada 7, dan orang-orangnya itu juga udah senior banget. Gitu, kita dijudge sama yang sebelumnya menang, benar-benar dilihat dari ujung, beneran cara jalan, how you present yourself, everything. Nah kalau misalkan kita nggak lolos dalam pemilihan juri, ada yang namanya Putri Indonesia, misalkan yang favorit nomor berapa dari daerah apa. Nah itu boleh voting untuk bisa masuk ke dalam list yang dipilih sama juri gitu. Yang kedua, ketika malam final itu juga ada Putri Indonesia itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan yang ke-6 itu boleh dipilih sama voting. Gitu. Voting teman-teman bukan pemirsa ya? Voting teman-teman, voting pemirsa juga bisa. Oke. Gitu. Jadi kalau favorit tuh sistemnya lebih seperti itu. Untuk kasih opsi lah, misalkan nih kan ada yang nanya, kok jurinya milih ini, milih itu. We give options untuk kamu juga ikut pilih. Betul. Oke. Di Putri Indonesia setelah malam final, ada nggak pintu-pintu kesempatan yang terbuka setelah Mbak terpilih jadi Putri Indonesia Intelligentsia? Iya, banyak sih justru. Banyak Waktu di tahun aku sih, aku lumayan banyak dapat tanggung jawab baru karena memang diharapkan untuk represent yayasannya kan Mas ya. Balik lagi Putri Indonesia kan operate under yayasan. Yayasan Putri Indonesia gitu. Jadi kita udah menjadi part of yayasan, kita berarti bisa mewakili mereka untuk capacity building. Waktu itu ikut training polwan nih, how you bisa represent yourself in public gitu. Terus habis itu training anak-anak muda juga, tadi ISF juga. Jadi banyak sebenarnya pintu-pintu yang dibukakan dengan title tersebut gitu. Oke. Tadi Mbak juga cerita tentang tantangannya. Apa yang paling menyenangkan dari mengikuti Putri Indonesia, dan mungkin bisa Mbak share ke teman-teman? Yang paling menyenangkan adalah ketika aku ada di dunia yang completely baru. Kita pastinya biasanya nggak di depan kamera kayak gini kan ya. Tapi kalau di Putri Indonesia tuh benar-benar kayak kita berhadapan sama kamera, kita berhadapan sama wartawan langsung, berhadapan juga sama stage yang unbelievably shiny, glamorous. Itu menurut aku benar-benar sesuatu yang ini cukup menyenangkan karena sebenarnya kita nggak harus kebayangan Mas kalau misalnya biasa bikin research policy, I have to really think heavy on this gitu. Tapi kalau Putri itu a lot of
banyak porsinya itu fun buat aku. Dan in the moment banget ya. Iya, karena beneran yang kayak oke, MC ini cue card-nya ya. Oke, ini let's go for your makeup, let's go for your. Jadi bener-bener cukup fun to a certain extent. Mantap. To a certain extent itu cukup bisa fun juga ya. Bisa fun juga ya. Jadi ada break dari segala kepusingan yang ada di kantor. Betul. Menarik banget. Nah, beralih dari Putri Indonesia tadi Mbak, sebenarnya Putri Indonesia juga banyak bicara soal komunikasi. Nah, kalau sekarang Mbak berada di Komite Percepatan Transformasi Digital Indonesia, boleh tahu nggak sih apa yang menjadi fokus komunikasi publik saat Mbak bertugas sekarang? Saat ini memang kita sedang mengkomunikasikan soal effort pemerintah dalam membawa inisiatif digitalisasi, transformasi digitalisasi bantuan sosial. Jadi goalnya bukan membuat aplikasi baru, tapi goalnya adalah mengkomunikasikan ke masyarakat bahwa ini ada sesuatu yang memang dibuat untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran bantuan sosial. Gitu. Mungkin kalau Mas Romora pernah baca social assistance kita tuh 45% nggak tepat sasaran. Sempat disebut sama ministernya langsung. Dan ini yang lagi coba di-address gitu. Bagaimana satu, integrasi data, dua, kemudahan akses ke orang-orangnya. Gitu. Tiga, dari sini kita juga membawa inisiatif baru yang selain memudahkan juga tidak memungut biaya, tidak menunggu waktu yang lama juga, dan tentunya ada transparansi datanya digunakan seperti apa untuk menentukan siapa yang layak atau tidak layak. Saat ini memang yang lagi difokuskan itu, tapi karena ini topiknya besar ya komitinya ya, ya kita nggak tahu, mungkin akan ada lagi di masa-masa yang akan mendatang. I see. Saat ini lagi social assistance. Betul, saat ini sedang social assistance. Transformasi digital di social assistance ini kenapa dianggap bisa menyelesaikan masalah social assistance? Bagian digital apanya yang akan mempermudah itu semua, Mbak? Ya, sebenarnya kalau untuk sekarang itu sudah ada sih inisiatif-inisiatif baik yang sebelumnya udah dilakukan ya, dengan menggunakan maaf teknis ya Mas. Beda ya fiber dari Putri Indonesia. Itu bagian di gado-gado semua ya. Kalau kita bahas ya tentang dataset, terus habis itu kan udah ada cek bansos, udah ada search engine dan segala macam tuh udah ada kan ya. Nah itu masih menggunakan paket-paket data yang seperti itu. Sedangkan untuk menentukan orang, apakah orang ini sebenarnya layak dapat bansos tuh kategori mereka masuk desil 1 dan 4 tuh sebenarnya kan banyak ya filteringnya. Betul. Ada kepemilikan rumah, mobil, listrik, dan segala macam. Nah data-data ini yang tadinya masih terpisah di 8 lembaga yang berbeda, ikut melengkapi apa yang ada di dataset yang sudah dilakukan oleh BPS. Gitu. Jadi ibaratkan kayak gue udah ada datanya nih gitu kan. Sekarang tuh sudah ada teman-teman lain yang kayak oke kita sama-sama cek, kita sama-sama menyempurnakan, kita sama-sama pakai filtering ini. Jadi ketika contoh nih, misalkan contoh saya tiba-tiba ada satu kondisi mendaftar bantuan sosial itu, harapannya ini yang sedang diuji cobakan bisa daftar hanya dengan NIK dan verifikasi wajah. Udah tahu apakah kita sebenarnya layak dapat bantuan sosial atau enggak. Dan kalau enggak layak dan menurut saya tidak tepat alasannya, saya bisa mengisi banyak berbagai jenis pertanyaan untuk membuktikan bahwa enggak kok ini beneran. Dan itu juga kurang dari 20 menit prosesnya. Telepon ya? Semuanya ada di portalnya Kemensos. Kita bareng sama Kemensos yang own ini juga, jadi bisa dicek di perlinsos.kemensos.go.id. perlinsos.kemensos.go.id. Iya. Jadi sebenarnya portalnya tuh gampang banget bahkan Mas sebenarnya harusnya nanti ketika portalnya live per awal Juni udah bisa cek NIK nih, terus ngecek kayak sebenarnya aku layak dapat bansos nggak sih? Gitu ya. Gitu. Cukup masukin NIK doang. Iya, kalau mau daftar harus pakai NIK dan verifikasi wajah. Biometrik biometrik face recognition. Kalau dulu kan sering nih kita ada kejadian bansos didapatkan sama orang yang bahkan nggak tahu namanya ada. Bahkan orang yang mungkin udah gak ada di kota itu lagi. Orang yang mungkin maaf sudah
sudah meninggal. Betul, masih bisa dapat bansos. Betul, masih bisa dapat bansos iya. gitu. Dan bahkan mungkin orang-orang yang dari ujung kaki sampai ujung kepala udah pakai emas segala macam gitu. Karena datanya itu tadi masih belum masih perlu penyempurnaan data lah menurutku. Dan hidup kan dinamis ya Mas. Betul. Kadang kita bisa di atas iya, kita nggak ada yang tahu ya gitu ya. Bener sekali. Iya, bener banget Mbak. Ada juga nih Mbak kritik yang bilang digitalisasi itu justru berpotensi membuat beberapa kelompok masyarakat itu left behind gitu. Karena kalau kita fokus dengan digitalisasi kan belum tentu semuanya bisa ngecek website tadi atau punya HP. Menjawab kritik ini ada nggak solusi-solusi yang diajukan Mbak? Menurutku itu benar sih. Benar ya? Iya. Menurutku itu adalah kritik yang sebenarnya worth having buat food for thought ya. Karena ya pas di develop ini juga waktu kita turun ke desa-desa juga kita sadar bahwa ada nenek-nenek yang mungkin nggak bisa akses portal ini. Betul. Atau mungkin nggak sabar dalam mengisi formulir sangga, nggak sabar dalam nggak ngerti biometrik wajah, kadang nggak bisa karena ternyata lampu dan segala macam itu kan mungkin karena bukan digital native, banyak masyarakat yang belum tahu. Jadi yang kita lakukan sebenarnya puji Tuhannya juga bekerja sama Kemensos juga untuk memanfaatkan agen-agen yang ada di lapangan nih. Jadi ribuan, bahkan sekarang harusnya udah mendekati ratusan ribu ya, karena semuanya aktif terus mengaktifkan digital ID atau IKD mereka untuk menjadi agen. Jadi siapapun sebenarnya harapannya bisa membantu orang-orang atau masyarakat rentan yang tidak bisa mengakses portal itu. Portal perlinsos. Agen apa yang kita? Macam-macam. Jadi ada agen PKH, Desa Wisma, ibu-ibu. Ada ya? Ada. Jadi berbagai jenis agen itu untuk membantu masyarakat dalam mengisi portalnya bisa diarahkan lah untuk membantu. Itu at least satu hal yang bisa kita coba bawa dalam membawa inclusivity ke portal perlinsosnya. Tapi balik lagi menurutku public policy ini banyak pros and cons sih ya Mas. Pasti ada grup yang left behind. The good news adalah semakin baik dan konstruktif kritiknya justru akan semakin baik lagi programnya jadinya sih menurutku. Wow, luar biasa banget ya. Jadi kritik itu justru membangun ya Mbak ya? Iya, harusnya. Siap Mbak. Nah, kita mau bahas juga nih Mbak soal komunikasi publik. Di era digital sekarang ini banyak sekali misinformasi, juga disinformasi gitu ya. Disengaja supaya orang mendapatkan informasi yang salah. Ketika menghadapi era di mana semua orang bisa bicara kepada semua orang gitu ya. Gimana sih cara komunikasi pemerintah gitu ya atau komunikasi strategik suatu instansi agar efektif? Panjang ya Mas. Menurut aku tuh panjang dan constant lesson learn ya kalau komunikasi ya. Karena memang ya itu tadi kita banyak bermain dengan emosi orang, kita juga nggak tahu saat ini kondisinya mungkin apa yang sedang diharapkan masyarakat gitu. Tapi menurutku komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang tahu sebenarnya tujuannya apa, dan penerima manfaatnya siapa, gitu. Jadi mengenal betul, yang mengenal dan tahu sebenarnya mereka maunya dengar apa dulu, nih. Gitu. Dan menurutku itu step-step komunikasi publik yang mungkin jatuhnya aku sering bilang dan sering mempromosikan ini sih jatuhnya policy communication. Policy communication. Yang often forgotten dan bahkan orang mungkin pahamnya kayak sekarang udahlah bikin konten pokoknya viral, bikin konten pokoknya ini gitu, apa namanya bisa ditonton banyak orang. Karena kita often stuck in that number gitu. Jadi nggak tahu ini sebenarnya bikin orang berubah perilakunya nggak sih? Ini sebenarnya berdampak nggak sih? Ini ditonton banyak orang malah jangan-jangan buzzer gitu atau kayak bot lagi jangan-jangan. Itu yang menurutku perlu banyak proses unlearning, learning and relearning something gitu. Harus dilakukan secara bersamaan.
Wow, luar biasa. Jadi memang dinamis ya. Kita harus dinamis ya. bisa menerima itu ya. Betul, Zaman betul, sekarang betul. itu nggak bisa sekali kasih komunikasi publik langsung orang nangkep. Dimana banyak banget ada kemungkinan orang itu akan berubah pikiran dan seterusnya. Tapi menurutku yang paling penting itu sih, pertama tahu dulu tujuannya apa, goalnya di mana, penerima manfaatnya siapa. Karena menurutku banyak komunikasi ujungnya nggak efektif karena kita berujung berusaha untuk menjelaskan berkali-kali apa yang kita dengar di ruang rapat menjadi apa yang mereka dengar dan harus mereka pahami juga. Menurut aku itu nggak efektif. Nggak efektif. Ujung-ujungnya orang juga capek gitu mendengar apa yang menjadi pekerjaan mereka dan harus dipaksa masyarakat mau mendengarnya. Yang kadang miscalculate adalah kita nggak tahu sebenarnya udah sesevere apa sih pembicaraan tentang ini. Karena kan komunikasi itu nggak cuma yang ada di awan-awan ini ya, nggak di sosmed doang gitu, tapi juga apa yang dibicarakan masyarakat di lapangan. Jadi menurut aku level of severity-nya kita harus tahu juga. Sudah separah apa sebenarnya percakapan yang ada. Kalau misalkan memang betul-betul parah, aku setuju sih kalau misalkan memang kita harus meresponnya setidaknya 1 jam 2 jam di awal tuh harus merespon. Sekarang zamannya Gen Z ya Mbak, bahkan sekarang ada Gen Alpha ya. Betul. Lebih menarik lagi tuh Mas, Gen Alpha gimana tuh Mbak menghadapi 2 gen ini? Ada cara komunikasi yang slightly different atau totally different? Pasti beda banget. Mungkin kalau misalkan ngomong sama generasi millennials, mereka suka penjelasan yang lebih elaboratif, ya kan? Kalau Gen Z itu mungkin yang simple mungkin. Gen Alpha malah lebih jujur dan frontal. Skill yang sangat diperlukan pastinya yang brings me quite far adalah public speaking. Itu satu. Dan banyak ketika aku turun di lapangan ketemu anak muda itu banyak yang malu public speaking. Malu ya? Iya. Banyak yang malu, kenapa ya gitu. Jadi sebenarnya salah satu poin plusnya ketika kita bawa program, mereka udah ada sosial media dan segala macam, ekspresi dirinya itu lebih banyak ya. Gitu. Tapi balik lagi when it comes to something substantial, mereka masih agak malu gitu.